Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, pada sore hari ini tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah, Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di rumah ini, rumah yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, untuk melanjutkan kajian kita terkait hal-hal yang berkenaan dengan istiqomah. Dan perlu kita sadari semuanya bahwasanya insyaallah 29 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya waktu itu tidak akan terasa. Baru saja kita memasuki bulan Rajab dan sekarang kita sudah melewati bulan tersebut. Begitu pula bulan Sya'ban ini tidak akan terasa dan akan masuk ke bulan Ramadan. Yang perlu kita perhatikan semuanya yaitu kita harus punya persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus punya rencana-rencana, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita juga harus menyiapkan pemanasan-pemanasan agar nanti di bulan Ramadan kita bisa maksimal memanfaatkan setiap hari dan setiap waktu di bulan Ramadan. Karena kata para ulama rahimahumullah, seandainya penduduk kubur, orang-orang yang sudah meninggal saat ini, disuruh untuk meminta sesuatu, maka mereka akan meminta satu hari di bulan Ramadan. Ya, saya ulangi kata para ulama, seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, mintalah, maka mereka akan minta hidup satu hari di bulan Ramadan. Maka mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberi kita taufik untuk bisa berpuasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang masuk Islam bersamaan. Kemudian salah satunya meninggal duluan. Salah satunya meninggal 1 tahun sebelum temannya yang bersamaan masuk Islam.
Kemudian dalam mimpi terlihat bahwasanya orang yang setahun kemudian meninggal ternyata derajatnya di surga jauh lebih tinggi daripada saudaranya yang meninggal duluan di medan jihad. Maka mimpi ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah yang derajatnya lebih tinggi dia meninggal 1 tahun setelah temannya yang bersamaan masuk Islam. Jadi dalam setahun ini dia sempat puasa Ramadan. Berapa kali dia sujud? Selama 360 hari, 5 kali sehari salat berjamaah, salat 5 waktu. Berapa Al-Quran yang dia baca, berapa zikir yang dia ucapkan. Tentunya orang yang lebih panjang usianya, maka pahalanya juga lebih banyak jika dia isi dengan kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita benar-benar sampai kepada bulan Ramadan dan kita bisa berpuasa, melakukan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan bulan Sya'ban ini adalah hari pertama di bulan Sya'ban adalah pemanasan buat kita semua. Karena hampir semua ibadah itu ada pendahuluannya. Seperti ibadah salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, yaitu ada namanya salat qabliyah, qabliyah subuh, qabliyah duhur, qabliyah dan ba'diyah juga ada. Itu yang rawatib. Adapun yang tidak rawatib, maka sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya juga silahkan kita jika ingin salat, karena antara adzan dan iqamah itu ada salat sunat. Jadi bulan Sya'ban ini adalah kesempatan kita untuk persiapan, untuk memperbanyak ibadah sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban, untuk mempersiapkan puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain kita perbanyak, kita tingkatkan bacaan Quran kita, zikir kita, ibadah-ibadah sunnah kita yang lainnya, salat malam dan lain sebagainya, kita mulai persiapkan dari saat ini. Bahkan berapa kali kita ingin menamatkan Al-Quran, apakah kita ingin berangkat umrah pada bulan suci ini, kita dari sekarang ini kita sudah persiapkan semuanya agar benar-benar kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Jika para orang-orang yang bergelut dalam dunia bisnis, mereka tahu bahwasanya ada musim-musim yang kalau kita jualan di musim tersebut untungnya berlipat-lipat, karena pembeli banyak, yang mencari barang banyak. Tentu mereka persiapkan stok barang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita berdagang dengan Allah Azza wa Jalla, perniagaan akhirat yang tidak ada ruginya, tapi kita tidak ada persiapannya. Jangan sampai kita rugi ketika musim pahala, ketika musim Allah membagi-bagikan rahmatnya, membagi-bagikan pengampunannya. Bahkan setiap malam di bulan Ramadan ada yang dinyatakan bebas dari neraka. Jangan sampai kita tidak dapat apa-apa. Dan ini semua butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla, butuh persiapan, butuh kesungguhan. Maka di antara perkara yang harus kita perhatikan, yaitu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Adapun tema kita pada sore hari ini masih berkaitan dengan istiqomah, yaitu sebab-sebab agar kita tetap di atas istiqomah.
Karena untuk istiqamah ya, sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin sampai setahun, 2 tahun banyak ya. Tapi untuk bertahan seterusnya, untuk terus berada di atas jalan yang lurus ya, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini butuh ya, kesungguhan, butuh mujahadah, butuh perjuangan. Dan kita ketahui bahwasanya banyak orang yang tadinya sudah mulai semangat, sudah mulai menjaga sholatnya, sudah memperbaiki hijabnya bagi wanita, sudah mulai ya pakaiannya semakin dekat kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan seterusnya, tapi tiba-tiba berubah lagi. Apalagi kita berada di zaman yang memang fitnah itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di akhir zaman, yumsi al-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah kafir. Sebaliknya juga demikian, di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Karena banyaknya godaan-godaan, banyaknya perkara-perkara yang bisa membelokkan kita dari jalan yang lurus. Dan di antara tanda-tanda kiamat yaitu munculnya berbagai macam fitnah, diangkatnya ilmu dan munculnya berbagai macam fitnah. Maka di antara sebab agar kita benar-benar bisa bertahan di atas jalan yang lurus, yang selalu kita minta setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, adalah dengan membaca Al-Quran yang insyaallah ada di rumah kita semuanya, bahkan ada di HP kita semuanya. Tapi tidak sekedar dibaca, tapi berusaha untuk direnungi, difahami, ditadaburi. Karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk difahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian yang penuh berkah untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk difahami, untuk dimengerti, kemudian diamalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Ya, bertambah apabila kita memahami apa yang kita baca. Bertambah apabila kita merenungi dan mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Karena tidak ada bacaan di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada bacaan Al-Quran. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada firman Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falaysa syai'un anfa'a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqraba ila najatihi min tadabburil Qur'an." Tidak ada ya. Jadi ini tentu dibangun di atas ya, penelitian. Ini bukan ya omong kosong boleh mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seseorang untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, dan lebih dekat untuk keselamatannya melebihi dari mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bertanya apa kegiatan pekerjaan yang paling bermanfaat, yang paling besar manfaatnya bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, juga yang paling mendekatkan kita kepada keselamatan, tidak ada kecuali dengan mentadaburi Al-Quran. Wa italatit ta'ammul, ya, memberi waktu yang panjang, memberi porsi waktu yang panjang, wa jam'il fikri ala ma'ani ayatihi, dan konsentrasi, benar-benar berusaha untuk memahami makna ayat-ayat yang kita baca, meskipun kita membaca terjemahan. Kenapa demikian? Ya. Kenapa tidak ada yang lebih bermanfaat dari membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran,
Karena dalam Al-Quran kita akan diperlihatkan semua rambu-rambu kebaikan, semua jalan-jalan kebaikan. Dalam Al-Quran kita akan diberitahukan semua jalan-jalan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan. Dan juga dalam Al-Quran diterangkan semua jalan keburukan, jalan kehancuran, jalan kebinasaan, sebab-sebab kerugian. Ada semua dalam Al-Quran lengkap. Tidak ada yang kita butuhkan dari kehidupan dunia akhirat kita kecuali diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi semua kebaikan dan semua keburukan dijelaskan. Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami rincikan ayat-ayat agar jelas jalannya orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jadi sudah diterangkan semua apa yang menjadikan kita bahagia, menjadikan kita sukses, menjadikan kita selamat, dan apa yang menyebabkan kita rugi, menyebabkan kita sengsara, menyebabkan kita mendapatkan keburukan, semua telah diterangkan dalam Al-Quran. Wa ala turuqatihima wa asbabihima wa ghayatihima wa thamaratihima wa ma'ali ahlihima. Jadi diterangkan semuanya. Jadi kalau kita ingin membaca, karena banyak orang terkadang cari buku, kira-kira buku apa yang paling bagus saya baca. Biasanya ada penuntut ilmu juga bertanya kepada syekh, kitab apa yang paling bagus yang saya baca. Maka jawabannya adalah Al-Quran. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Jadi untuk apa kalau kita ada buku bahasa Inggris, kita lancar baca tapi tidak tahu apa arti buku yang kita baca. Sama juga dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Kita alhamdulillah banyak yang pandai baca Al-Quran. Tapi yang masih sangat kurang usaha kita untuk memahami apa yang kita baca. Jadi sebagus apapun buku itu, kalau kita tidak faham, maka manfaatnya tentu sangat kurang. Makanya kata para ulama, kata Ibnu Qayyim juga, sebenarnya membaca satu ayat, membaca satu ayat Al-Quran dengan ditadaburi, dipahami, dimengerti, itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran sampai khatam tapi tanpa memahaminya, tanpa mentadaburinya. Jadi membaca satu ayat tapi sambil direnungi, dipahami, ditadaburi itu lebih bagus daripada membaca 30 juz Al-Quran. Makanya banyak di antara kita yang merasa kurang sekali manfaat dari Al-Quran yang dia baca. Kenapa? Karena tidak difahami. Jadi kalau kita bawa buku bahasa Jepang umpamanya, tapi tidak ada yang kita pahami, bagaimana kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan isi buku tersebut. Alhamdulillah Al-Quran ini sudah diterjemahkan. Tafsir Al-Quran juga sudah banyak yang diterjemahkan. Maka meskipun kebanyakan kita tidak pandai bahasa Arab, insya Allah kita bisa mentadaburi Al-Quran melalui terjemahan Al-Quran atau terjemahan tafsir-tafsir Al-Quran. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan kecuali mentadaburi, berusaha memahami ayat Al-Quran yang kita selalu baca setiap hari, terutama Al-Fatihah. Surat-surat pendek dulu. Kita mulai dari surat-surat pendek. Mulai dari kata para ulama, kata Syekh bin Baz dalam kitab beliau Durus Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting untuk segenap umat. Kalau hadirin dan hadirat sekalian, mungkin mikir berapa tahun kita mau pelajari 30 juz. Mulai saja dari Az-Zalzalah dulu, Al-Zalzalah sampai An-Nas. Dari Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai surat An-Nas. Itu hanya beberapa surat.
itu dulu kita berusaha tadaburi. Az-zalzalah saja ya, kalau kita tadaburi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Siapa yang pernah merasakan gempa bumi langsung? Pernah kita? Jadi pas gempa bumi kita ada di lokasi tersebut. Ada enggak di antara kita pernah merasakan? Ada, kemarin saya ya pernah ketemu orang katanya pas dia di Palu itu, pas gempa bumi pas dia ada di Palu gitu. Dan dia selamat ya. Dan setelah itu dia benar-benar ingin bertaubat karena merasakan bagaimana ya dahsyatnya gempa bumi ketika itu. Ya, saksi mata mengatakan di Palu itu dulu seperti di blender tanah katanya. Seperti di blender ya. Jadi bukan gempa bumi biasa. Karena tanah itu pindah sampai jauh sekali ya. Itu baru ya gempa yang ya sederhana. Adapun di hari kiamat nanti maka seluruh ya langit pun akan runtuh. Bumi-bumi berterbangan seperti kapas. Jadi az-zalzalah saja kalau kita renungi ya, kita tadaburi, ini bisa membuat kita benar-benar sadar atau mempersiapkan tentang ya, hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apalagi kita yang tidak hafal memang ya Al-Quran, tidak hafal juga juz amma. Jadi idza zulzilat az-zalzalah ini sampai An-Nas, kata Syekh bin Baz, kalau kita hafal itu saja, kalau kita memang orang awam dapat ya, bukan penuntut ilmu, bukan ustadz, bukan penceramah juga, cukup az-zalzalah sampai An-Nas itu kita pakai kalau kita umpamanya mau qiyamul lail, mau salat sunat ya, salat sendiri, itu saja yang kita ulang-ulang ya. Surat-surat itu saja, surat-surat pendek itu saja. Apalagi kalau kita pahami artinya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Jadi semua yang ada di perut bumi keluar ya. Mayat-mayat yang dikuburkan akan keluar semua. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia mengatakan, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Kata ahli tafsir, bumi akan berbicara. Bumi akan menjadi saksi. Jalan Khairil Anwar nomor berapa? Nomor 4 nih. Ini akan berbicara bahwasanya pada tanggal sekian ada pengajian yang hadir fulan. Sebaliknya juga di tempat-tempat maksiat, bumi akan berbicara bahwasanya pada hari sekian, tanggal sekian ya, fulan bermaksiat di tempat saya. Itu arti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan berbicara tentang beritanya. Bumi akan menjadi saksi tentang kebaikan dan keburukan yang dilakukan di atasnya. Makanya ya, di antara masalah fikih yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau kita sholat itu sebaiknya tidak satu tempat, pindah-pindah di masjid, atau supaya banyak tanah yang menjadi saksi atas kebaikan yang kita kerjakan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah yang membuat semua berbicara. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya, pada hari kiamat nanti mulut mereka terkunci dan kulit-kulit mereka yang akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Tangan dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang dikerjakan selama di dunia. Jadi mulut ditutup, tapi yang menjadi saksi kulit kita sendiri. Sampai-sampai pemilik kulit tersebut mengatakan, lima syahidtum alaina ya. Kenapa engkau menjadi saksi atas diri kita sendiri ya? Kau yang akan dibakar nanti di neraka. Apa kata kulit, kata tangan dan kaki?
Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Allah yang membuat bicara segala sesuatu. Jadi berbicara itu tidak harus punya lidah, tidak harus punya bibir. Buktinya di zaman Nabi saja, ya, batu itu memberi salam kepada Nabi. Ya. Hadisnya sahih. Batu-batu memberi salam kepada Nabi. Para sahabat mendengar makanan bertasbih ketika dimakan. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Jadi tidak harus, ya, karena kita ketahui bahwasanya di sebagian sekte sesat mereka mengingkari Allah itu berbicara. Allah tidak berbicara, kata mereka. Allah tidak berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah punya tenggorokan, Allah punya lidah, Allah. Dan semikian berarti sama dengan manusia, sehingga mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Ini salah satu keyakinan sesat dan menyesatkan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sampai hari ini. Jadi ya jelas bahwasanya Allah itu berbicara. Bahkan Al-Quran adalah kalamullah. Allah memperdengarkan suaranya kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keluar berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amalan mereka di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat anak semut, pasti dia lihat. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun seberat anak semut, pasti dia lihat juga. Jadi idza zulzila saja, ya, kalau kita tadabburi, ya, kita baca dengan memahami maknanya, tafsirnya, ya, maka kita akan sangat ketakutan. Ada ketimbangan di dunia ini, kalau ditimbang semut kelihatan berapa ons, ya. Tidak ada. Tapi timbang di akhirat seberat anak semut pun ada timbangannya, ada takarannya. Belum kalau kita baca Alhaakumut Takatsur, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan keturunan, ya, telah melalaikan kalian. Sampai kapan kita berlomba-lomba terus memperbanyak harta? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ya, dalam bahasa Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu tidak untuk ditinggali seterusnya. Ya, kata ahli tafsir, kita di kuburan itu hanya berziarah. Makanya bahasanya hatta zurtum, hatta sampai kalian menziarahi kuburan. Jadi mulai sekarang, ya, jangan ada lagi yang mengatakan kuburan itu peristirahatan terakhir. Ya, keliru. Dia sudah kembali ke peristirahatan terakhir. Ini bahaya. Berarti dia tidak mengakui ada surga neraka. Ya. Kuburan itu benar tidak mesti itu peristirahatan. Bisa jadi tempat diadabnya dia di situ. Karena kita harus meyakini kubur itu taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tidak keluar dari dua ini. Jadi kalau orang sudah masuk kuburan, ya, keluar dari kehidupan dunia, pindah ke alam barzakh, kuburan itu hanya ada dua. Imma raudhah min riyadil jannah au hufra min hufarin nar. Kalau kuburan kita bukan taman surga, berarti lubang neraka. Karena ada, kata Nabi SAW, ada pipa yang disambungkan dari neraka ke kuburan. Jadi asapnya neraka, panasnya neraka sampai ke kuburan orang yang akan diadab di neraka. Sebaliknya, bau surga, harumnya surga, wanginya surga, itu sampai ke kuburan orang yang beriman. Jadi bukan peristirahatan terakhir dan tidak mesti juga tempat istirahat. Bisa jadi tempat disiksanya orang yang banyak berbuat dosa di dunia. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, kalian pasti akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
la tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata kepala kalian. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Karena tingkatan ilmu itu ada 3. Ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Apa bedanya ilmu yaqin, ainul yaqin sama haqqul yaqin? Kalau ilmu yaqin yaitu keyakinan kita di Mekah itu ada Ka'bah. Itu tidak ada keraguan. Tapi kalau kita sampai di Ka'bah, kita lihat Ka'bah, maka itu ainul yaqin. Karena mata kepala kita sudah melihat. Kalau kita pegang Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, itu haqqul yaqin. Jadi tingkatan keyakinan pun ya ada tingkatan-tingkatan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Kata para sahabat, waktu itu masih miskin semua sahabat, belum dikuasai Persia Romawi, itu masih di zaman Nabi, ya, masih miskin para sahabat. Karena setelah Persia Romawi dikuasai oleh kaum muslimin, itu mereka ya bayangkan kalau sekarang ini Rusia, China dan Amerika kita runtuhkan, ya dikuasai oleh Indonesia, maka sekaya apa ya negara kita. Nah dulu di zaman sahabat ketika sudah berhasil meruntuhkan Persia dan Romawi, itu sahabat kaya. Tapi di zaman Nabi ketika turun ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Kata para sahabat, nikmat apa? Ya, kita tidak punya kendaraan mewah, rumah mewah, kita hanya punya air putih dan kurma. Kata Nabi SAW, demi Allah kalian akan ditanya tentang air putih dan kurma yang kalian makan. Jadi jangankan ya, jadi orang-orang kaya itu panjang hisabnya pada hari kiamat. Masuk surganya belakangan, ya, auditnya panjang. Yang duluan masuk surga itu orang-orang miskin. Karena ayat ini mengatakan tsumma latus'alunna yawma idzin na'im, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan selama di dunia. Nah, ini baru tadi az-zalzalah, at-takatsur. Ya, belum kalau kita lanjut ke ayat-ayat yang lain. Makanya pentingnya Al-Qur'an ini bukan sekedar dibaca hurufnya. Tapi pas kita baca az-zalzalah tadi, kita buka terjemahannya. Ya. Sekarang ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, dan banyak buku-buku tafsir yang ringkas itu sudah diterjemahkan. Para ustadz juga yang ya, Ustadz Firanda punya juz 29, juz berapa lagi? 30. Banyak. Ya, beliau punya buku-buku tafsir. Itu saja yang kita baca bahasa Indonesia. Jadi sebab pertama yang membuat kita istiqomah itu adalah membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi, ya. Tadi kita sedikit mentadabburi az-zalzalah dan at-takatsur. Kalau kita renungi juz 30 saja atau setengah juz 30, ya bagaimana tidak bertambah iman kita ya kalau kita benar-benar merenungi ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Sebab yang kedua, dan ini juga salah satu yang pernah kita sebutkan dalam kaidah pensucian jiwa, adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Berusaha memahami. Jadi tidak usah terlalu panjang dulu memahami tentang ayat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, Al-Maidah. Di situ ada tentang talak, tentang warisan, tentang itu terlalu panjang mungkin, ya. Jadi kita mulai dari surat-surat pendek. Dan itu ya memang ayat-ayat yang turun di Mekah itu awal-awal surat-surat pendek. Supaya iman kita kuat dulu, baru kemudian turun ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi metode kita dalam belajar ya kita perkuat iman kita dulu, ya, supaya mudah menerima syariat Allah Azza wa Jalla, mudah meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua, ini sebab istiqomah, ya, tadi yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburi, ya. Jadi bukan sekedar dibaca.
Karena membaca satu ayat tapi ditadaburi, ya. Kalau tadi kita mentadaburi yauma idzin tuhaditsu akhbaraha saja, kemudian kita menjadi ketakutan, menjadi takut untuk bermaksiat karena tanah yang akan kita injak ini akan menjadi saksi, itu lebih bagus daripada kita baca 30 juz tapi tidak kita pahami dan kita tidak renung. Yang kedua adalah menjaga teman-teman yang baik. Ini juga sama, ya, termasuk kaidah pensucian jiwa dan juga sebab istiqomah, ya, adalah menjaga teman-teman yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena pasti teman akan sangat mempengaruhi diri kita. As-sahibu sahib, teman itu pasti menarik. Makanya orang yang berteman dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang baik, mesti sedikit banyak terpengaruh, ya, terpengaruh dengan teman tersebut. Dan setiap orang, ya, dikatakan bahwasanya setiap orang itu pasti terpengaruh dari minimal 5 temannya. Jadi kalau dia punya, ya, banyak teman-teman soleh, maka insya Allah sedikit demi sedikit dia akan menjadi soleh juga. Ya, mudah-mudahan, ya, di sini mengarah kepada teman-teman soleh, ya. Karena sekarang katanya tiap minggu kajian, ya. Mudah-mudahan kalau tiap minggu, ya, kita istiqomah mendengarkan ayat Al-Quran, nasihat, ya, hadis-hadis Nabi, ya, kita akan semakin dekat kepada keistiqomahan yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' ka hamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi itu teman yang baik, adapun pandai besi, ya, adalah teman yang buruk. Karena penjual minyak wangi, ya, pasti tokonya wangi, pasti sering bagi-bagi minyak wangi, ya, semprot-semprot minyak wangi. Apalagi di Mekah Madinah itu, ya, kita lewat semprot, ya, sampai berkali-kali kita disemprot, padahal tidak beli juga. Nah, begitu teman yang baik, kalau kita tidak beli minyak wangi darinya, tidak dihadiahkan juga, minimal kita dapat semprotannya, ya. Sebaliknya pandai besi, ya, kalau dia tidak membakar baju kita, minimal kita cium bau tidak enak dari, ya, dari tempatnya, tempat dia, ya, membakar besi tersebut. Jadi teman yang baik akan berpengaruh baik kepada kita, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam. Maka, dan ini juga pertemanan di dunia maya juga, di Facebook, di Instagram, di Twitter, ya. Ini semua termasuk pertemanan yang harus kita perhatikan. Kalau postingan-postingan yang kita lihat sehari-hari, status-status WhatsApp yang kita lihat dosa semua, keburukan semua, maka, ya, walaupun kita tidak berbuat dosa, minimal kita tadi, ya, terajak. Sebaliknya, ya, kalau teman-teman di kontak kita semua postingan nasihat semua, ya, postingan nasihat semua, ajakan kebaikan semua, ajakan bersiap-siap bulan Ramadan, ajakan, ya, puasa sunnah, ajakan membaca Al-Quran, itu akan sedikit banyak berpengaruh kepada kita. Ya, status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, ya, Instagram-nya, kalau semua isinya nasihat, maka pasti banyak pengaruhnya kepada kita. Jadi pertemanan bukan hanya di dunia nyata, tapi sekarang orang banyak berteman di dunia nyata, di dunia maya. Kemudian berikutnya, ya, hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum, tentunya agar kita istiqomah adalah
melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, maka sebaliknya Allah akan menjagamu. Dan kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, menjagamu di sini umum ya, menjaga kesehatanmu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga ya anak-anakmu, menjaga pendidikanmu, menjaga usahamu. Siapa yang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka sungguh akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi menjaga Allah maksudnya adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini balasannya bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia dan di akhirat akan tentram hatinya. Kata orang-orang soleh dahulu, seandainya al-muluk, seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui atau merasakan kenikmatan, ketentraman hati, kelapangan jiwa yang kami rasakan, maka mereka pasti akan ya berusaha untuk seperti kita juga. Orang yang paling tenang, orang paling tentram, orang paling bahagia adalah orang yang paling beriman, orang yang paling banyak beramal soleh, orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak pernah merasakan ya kegalauan yang berlebihan. Kalaupun mereka sedih, tidak berlebihan kesedihannya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Orang yang beriman kepada takdir tidak akan berlebihan ya, ketika dia mendapatkan nikmat, tidak sombong. Ketika dia ditimpa musibah, dia tidak berlebihan kesedihannya, karena dia tahu bahwasanya semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah sudah berjanji kepada orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Dan kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil ard, bukanlah kaya itu dari banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kaya yang sebenarnya kalau jiwanya kaya, jiwanya yang kaya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, yang kita ingin miliki semuanya. Kaya jiwa, meskipun tidak kaya harta. Dan menjaga ya agama kita dijaga itu lebih mulia daripada menjaga ya dunia kita. Allah akan menjaga kita dari sebab-sebab terjatuh kepada fitnah. Dan kebanyakan orang yang terjatuh kepada fitnah ya dunia atau fitnah agama itu karena jauh dari menjaga perintah-perintah Allah. Dia banyak bermaksiat, banyak melanggar larangan-larangan Allah, sehingga Allah tidak menjaganya ya. Allah membiarkan dia tersesat, membiarkan dia sengsara karena dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah palingkan hati-hati mereka. Karena Allah tahu ya isi hati kita semua. Kemudian berikutnya yang menjaga ya kita semua dari ya fitnah, dari keburukan, yaitu dengan membaca ya rutin membaca zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan zikir ini adalah amalan yang paling ringan. Amalan yang paling ringan. Karena hanya butuh menggerakkan lidah saja. Dan bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring.
bisa dilakukan dalam kondisi berjalan, dan Nabi SAW selalu berzikir setiap waktu, kecuali ya, atau tidak ada waktu kecuali Nabi berzikir ya. Karena dalam kondisi junub pun boleh kita berzikir. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang banyak berzikir dan orang yang tidak banyak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang rajin berzikir. Adapun orang yang mati, orang yang malas berzikir. Jadi orang yang istiqomah adalah orang yang menjaga zikir paginya, zikir petangnya, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir masuk WC, keluar WC, membaca sebelum makan, setelah makan. Semua ada zikirnya ya. Dan kebutuhan hati kita kepada zikir ini seperti kebutuhannya ikan kepada air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, ya, maka pasti dia tidak betah atau bisa mati. Demikian pula hati yang tidak dibasahi dengan zikir, maka hati itu bisa mati. Kalau hati mati, maka dia tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Tidak merasakan berat ketika melakukan maksiat. Itu hati yang mati. Hati yang mati itu tidak bisa lagi merasakan ya, tidak nyaman ketika dia bermaksiat. Tapi hati yang sehat, setiap dia bermaksiat pasti gemetar, pasti ya tidak nyaman hatinya, pasti janggal, ada sesuatu yang menjanggal. Makanya untuk mengetahui apa hati kita ini sehat atau sakit atau naudzubillah sudah mati, yaitu dengan ya ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, ketika mendengar nasihat, apakah ada pengaruhnya? Kalau mudah terpengaruh, ya, mudah menerima, mudah sadar, ini menunjukkan hati kita sehat. Kalau berat, susah, itu sakit. Kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya bisa jadi mati, ya. Bisa jadi hati kita sudah mati. Dan mati ya, jasad itu lebih baik daripada mati hati. Karena mati jasad itu memutuskan kita dari kehidupan dunia, adapun mati hati memutuskan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kiat berikutnya ya, apalagi kita mendekati bulan doa, bulan Ramadan, di dalam Al-Qur'an perintah berdoa itu diselingi ya, masalah ayat-ayat puasa itu diselingi dengan ayat doa. Menunjukkan ya, berdoa ketika berpuasa ini adalah waktu yang mustajab. Setiap hari kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ini harus kita hafal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika sujud. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Padahal beliau adalah Nabi yang dijamin masuk surga, bahkan surga yang paling tinggi, dan diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi untuk mengajarkan kita semua bahwasanya hati itu mudah sekali berbolak-balik. Mungkin saja di majelis ini kita, masya Allah, ya, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi pulang ke rumah berubah lagi. Itulah dinamakan hati, karena qalb itu artinya mudah tak balik-balik, ya. Mudah terbalik. Itu sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena mudah berbalik. Ya, makanya dan dalam hadis yang sahih disebutkan tidak ada hati manusia kecuali di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, Allah akan meluruskannya. Jika Allah berkehendak, Allah akan membuatnya menyimpang, melenceng. Makanya doa ini ya, sebagaimana Nabi paling banyak membaca doa ini, kita juga paling banyak baca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Juga dalam Al-Qur'an ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami.
Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kasih sayangmu kepada kami, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Ya, kemudian yang terakhir, ya, di antara sebab kita bisa istiqomah adalah menjaga qiyamul lail. Ya, karena qiyamul lail ini adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh sejak dahulu. Ya. Juga sebab Allah menjaga kita dari semua keburukan, karena ya ketika kita qiyamul lail itu kebanyakan orang semua masih tidur, dan Allah turun di sepertiga malam terakhir mengatakan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang istighfar aku akan ampuni, siapa yang meminta aku akan berikan. Dan qiyamul lail ini satu-satunya sholat yang paling gampang. Ya, kalau kita 1 rakaat itu sudah terhitung qiyamul lail. Tapi kalau kita sholat duha 1 rakaat tidak sah. Ya. Jadi tidak ada sholat yang paling ya yang boleh 1 rakaat kecuali qiyamul lail. Ya, tentu ini ya tidak cukup, artinya sah. Ya. Tapi minimal 3 rakaat. Kalau bisa tambah 5 rakaat. Kalau bisa tambah 7 rakaat, karena harus ditutup dengan witir ya. Kalau bisa tambah 9 rakaat. Nabi SAW tidak lebih 11 rakaat Ramadan maupun selain Ramadan. Tapi panjang bacaan beliau. Panjang. Terkadang 1 rakaat itu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah ya. 5 juz 1 rakaat. Tapi ya kalau qiyamul lail kita jaga, apalagi salat subuh, tentunya insyaallah kita jaga. Kalau salat subuh kita jaga, apalagi duhur, asar, maghrib, isya, karena paling susah itu salat subuh. Paling susah itu salat subuh ya. Banyak orang yang kuat angkat 100 kilo, tapi angkat selimutnya ketika subuh tidak kuat. Apalagi musim hujan, tambah enak tidur. Jadi ya usahakan bangun. Kalau tidak bisa setengah jam, 15 menit. Masih ada waktu qiyamul lail, witir. Maka ini adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, ya. Masya Allah, baru datang. Pak Akbar bisa menyimpulkan mungkin kepada yang baru datang. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya ringkas ya karena ada yang baru datang. Ya tentunya tadi yang pertama kita ya kita buka dengan nasihat mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Karena hari ini sudah masuk 1 Sya'ban. Jadi 29 hari lagi insyaallah masuk bulan Ramadan. Maka kita harus persiapkan dari sekarang ya, membiasakan salat sunat ya, diperbaiki, ditambah salat wajibnya, terutama puasa sunnahnya, baca Qur'annya ya, jangan sampai Qur'annya tidak tahu di mana ditaruh ya. Dan rencana-rencana akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian ya, yang berkaitan dengan tema utama kita yaitu sebab-sebab istiqomah. Yang pertama adalah ya membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi bukan sekedar dibaca tapi ditadabburi. Dan tadi sempat kita berusaha mentadabburi 2 surat. Karena saya bilang ya mungkin kalau kita mainkan 30 juz ya, mentadabburi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, wah itu panjang sekali ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan. Dari Az-Zalzalah saja sampai An-Nas. Karena Az-Zalzalah saja kalau kita ya renungi tafsirnya, ini luar biasa pengaruhnya kepada hati kita. Juga tadi At-Takatsur ya, kalau kita dan ya Ustaz Firanda, Ustaz kita semua punya buku itu, punya buku tafsir juz 30, juz 29 dan beberapa surat. Nah itu kalau kita miliki dan kita baca setiap hari minimal 1 surat atau setengah surat, maka saya yakin pengaruhnya sangat besar untuk ya keistiqomahan kita. Kemudian jaga ya pertemanan yang baik ya, tentunya ciri-cirinya yang menjaga teman-teman yang menjaga sholatnya ya, menjaga ibadahnya, ibadah-ibadah wajibnya terutama, dan teman-teman yang mengajak kajian ya.
Karena untuk bisa istiqomah itu harus menuntut ilmu, harus belajar. Jadi orang itu bisa istiqomah kalau dia belajar. Kalau dia tidak belajar, susah dia istiqomah. Ya. Dia istiqomah belajar, dan belajar itu kata Imam Ahmad dari lahir sampai masuk liang lahat. Ma'al maqbarah, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bahkan sebenarnya tidak cukup kajian 1 minggu sekali, itu tidak cukup. Karena setiap pagi kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Setiap hari kita harus belajar. Memang belajar tidak harus kajian seperti ini, bisa mendengarkan lewat YouTube atau bisa membaca atau bertanya. Yang jelas setiap hari kita harus menambah. Karena sebanyak apapun yang kita pelajari dari ilmu agama, sebanyak apapun ilmu kita, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau ada orang mengaku ilmunya banyak, itu orang yang paling bodoh. Kenapa? Al-Quran saja mengatakan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Makanya tambah alim seorang ulama, dia tambah rendah hati. Bahkan dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Kalau ditanya tentang hukum-hukum sering bilang tidak tahu, ya. Tapi orang yang baru belajar sedikit, semua pertanyaan dia jawab, ya. Padahal kata ulama-ulama kita, siapa yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Jadi yang bisa menjawab semua pertanyaan agama itu al-majnun, ya, orang gila. Karena ulama-ulama besar kita saja banyak pertanyaan yang mereka katakan tidak tahu, ya, saya tidak tahu jawabannya. Kemudian menjaga zikir, ya. Dan zikir ini versinya banyak sekali, ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, sebelum makan, ya, setelah makan. Semua ada zikirnya. Naik kendaraan. Bahkan, ya, saya juga pernah terangkan di sini, berhubungan badan itu ada zikirnya. Masih hafal, ya? Atau tidak hadir kita dulu, ya? Jangan sampai ini parah kalau kita tidak hafal. Kenapa? Ya, karena manfaatnya zikir sebelum berhubungan badan itu adalah menjauhkan keturunan kita dari syaitan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Kalau tidak hafal, tempel di ranjang. Ya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami, yaitu keturunan. Jadi kalau dia dikaruniai akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Dan setiap setiap kita berhubungan badan, baca dulu. Yang menyebabkan mungkin banyak anak nakal ini karena orang-orang tuanya tidak baca doa ini sebelum melakukan. Jadi semua ada doanya. Masuk WC, keluar, minum, setelah minum, memakai pakaian, semua ada zikirnya. Naik kendaraan, banyak orang yang karena tidak baca doa naik kendaraan, bahkan ketika melihat orang yang terkena musibah, ada tabrakan, itu ada doanya. Dan keutamaan doa tersebut, kata Nabi, siapa yang membacanya dia tidak akan terkena musibah yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang melihat orang yang terkena musibah membaca doa tadi, maka dia tidak akan terkena musibah yang sama. Banyak berdoa kepada Allah, dan doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan yang terakhir yang tadi kita terangkan adalah menjaga qiyamul lail, yang paling sedikit 1 rakaat. Tidak ada sholat yang boleh 1 rakaat kecuali sholat malam. Sholat duha tidak ada 1 rakaat. Tapi kalau tinggal 5 menit azan, ya, kita sudah wudu, sholat 1 rakaat, baca qul huwallahu, Al-Fatihah, qul ahad, itu kita sudah dapat pahala qiyamul lail. Tapi kalau masih 10 menit, masih bisa 3 rakaat. Kalau masih setengah jam, masih bisa 11 rakaat.
Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya terutama salat sunat itu boleh pegang Quran. Jadi kalau kita bilang tidak hafal, saya pegang Quran. Jadi kalau dibilang saya tak hafal kecuali Al-Fatihah atau surat-surat pendek, itu saja. Tapi kalau mau yang agak panjang, pegang Al-Quran, taruh di, apalagi kalau Qurannya kecil, kalau agak besar taruh di meja, kemudian sujud ruku, berdiri baca lagi. Ya. Jadi ya semoga bermanfaat kajian kita di sore hari ini. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan.